Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada kali ini akan bahas tentang soal gaya 2 ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Ustadz Yugo sudah memberikan soal. Insya Allah jumlahnya sedikit ya, cuman 5 soal. Dan kali ini kita akan bahas satu persatu supaya anak-anakku tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Kita ada soal cuma 5. Nomor 1, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mengerem, kemudian para penumpang terdorong ke depan. Nah, peristiwa seperti ini sesuai dengan hukum Newton jawabannya adalah hukum Newton ke-1 atau pertama ya. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang nomor 1 ini tentang kelembaman. Jadi benda yang bergerak maka dia akan cenderung mempertahankan tetap bergerak. Sebaliknya benda yang diam dia akan berusaha tetap diam. Tetapi kemudian saat kondisi seperti ini ada mobil tiba-tiba mengerem, maka penumpangnya ya otomatis terdorong ke depan ya. Ini sesuai hukum Newton ke-1. Kemudian nomor 2, seorang atlet mendorong tembok dengan gaya 10 Newton sehingga timbul gaya balik terhadap atlet sebesar 10 Newton dengan arah yang berlawanan. Peristiwa ini sesuai dengan hukum Newton ketiga ya. Jadi hukum Newton ketiga itu membahas tentang aksi reaksi. Ya, jadi kalau aksinya 10 Newton, reaksinya juga 10 Newton. Cuman yang berbeda hanyalah arah gayanya ya. Karena gaya itu adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan juga memiliki arah. Kalau seorang atlet mendorong ke tembok, arahnya ke tembok 10 Newton, maka ada gaya reaksi, yaitu arahnya keluar dari tembok menuju ke atlet 10 Newton. Jadi besarnya sama. Kemudian nomor 3, gaya yang termasuk gaya sentuh. Nah, gaya sentuh itu perlu secara fisik disentuh. Ya, ini jawabannya adalah gaya gesek ya, harus disentuh ya. Gaya sentuh harus disentuh. Yang gaya listrik bagaimana? Nggak perlu disentuh listrik itu, bisa jalan sendiri kan ya. Nggak perlu sentuhan. Jadi dia sudah ada beda potensial yang menyebabkan adanya gaya listrik. Kemudian gaya gravitasi ya. Interaksi antara dua benda yang mengakibatkan gaya tarik menarik itu juga nggak disentuh. Kemudian gaya magnet. Kalau anak-anakku bermain magnet kutub senama, misal utara dan utara, itu kita deketin aja, maka magnet yang lain itu akan menjauh tanpa harus disentuh. Nah, oke, kita ke nomor 4. Berdasarkan gambar ini, ya, apa yang tidak mempengaruhi besar gaya potensialnya? Ya. Ini ada ketapel, ya kan ada gaya potensial ya, yang tidak mempengaruhi. Ya. Kalau yang ini jawabannya adalah kekuatan besinya, besi yang huruf Y itu enggak mempengaruhi gaya potensialnya, yang mempengaruhi ya kekuatan pemakai ketapel, nariknya kuat enggak gitu. Kemudian elastisitas karetnya, kemudian panjang tarikan karet ya, semakin panjang tarikan karetnya maka gayanya semakin besar. Oke, kemudian nomor 5, nomor terakhir, sebuah benda bermasa 10 kg jatuh dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang terdapat pada benda tersebut? Nah ini kan diketahui massa ya, massanya adalah M-nya adalah 10 kg. Kemudian percepatannya atau A, acceleration adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi dalam fisika itu biasanya besaran itu disingkat atau dinotasikan dengan huruf awal tapi yang berbahasa Inggris. Massa bahasa Inggrisnya mass, M kecil. Kalau percepatan bahasa Inggrisnya acceleration, maka
notasi atau simbol dalam rumus percepatan itu A kecil. Nah, maka kalau kita sesuai dengan hukum Newton 2, maka gaya adalah F sama dengan force, ya, gaya kan force. F sama dengan M dot A, M kali A. M-nya 10, A-nya 1, hasilnya adalah 10 Newton. Loh Ustadz, satuannya kok Newton? Harusnya kan kalau dikalikan ya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini apa? Memang satuan kilogram meter per sekon kuadrat itu diringkas menjadi Newton atau diganti menjadi Newton. Kenapa begitu? Karena tokoh yang meneliti tentang ilmu ini adalah Isaac Newton atau Isaac Newton, Pak Newton, sehingga namanya dijadikan satuan yang bisa menggantikan kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi itu anak-anakku semua, alhamdulillah pembahasan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap terus belajar, beribadah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk selalu belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.